bikin bangga, bangga bersarung mangga. Ini yang bikin bangga, bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang sangat kami cintai, merindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang pada sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat disanjung-sanjung, membawa keindahan. Akan tapi ada di sana cinta yang membawa malapetaka. Nabi menghimbau untuk kita menumbuhkan cinta dan hidup dengan cinta. Bahkan kabar gembira dari baginda Nabi, Allah nanti berfirman, Allah mencari-cari di hari kiamat nanti orang yang hidup di dunia dengan cinta. Ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang hidup di dunia dengan cinta karena aku. Al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli, hari ini akan aku beri perlindungan, payung perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dariku. Nah, ini orang yang hidup dengan cinta. Maka begitu pentingnya cinta. Begitu pentingnya cinta. Nah, akan tapi cinta seperti apa? Jadi cinta di sini bukan syahwat ya. Jadi kalau sudah bicara cinta itu jangan serta-merta bicara syahwat, bukan. Syahwat bukan cinta. Ada cinta tanpa syahwat. Ada syahwat tanpa cinta. Ada cinta yang dibarengi dengan syahwat. Cinta tanpa syahwat ada cintanya seorang ayah kepada anaknya, anak kepada ibunya dan ayahnya, saudara dengan saudara. Cinta, tapi nggak ada syahwat di dalamnya. Ada syahwat tanpa cinta. Na'udzubillah, dia yang menjual diri, urusan pemuasan hawa nafsunya tanpa ada cinta. Bertemu melakukan kehinaan, pergi. Itu adalah syahwat tanpa cinta. Nah, ada lagi cinta yang disertai syahwat. Ya, suami istri, mereka saling mencintai dan ada syahwat di antara mereka. Cuman yang kami bahas ini adalah masalah cinta. Nah, cinta secara umum yang bukan urusan syahwat. Bukan cinta yang ada hubungannya dengan syahwat, tapi cinta. Bagaimana semaknai cinta? Mungkin orang pada bingung. Karena memang cinta tidak bisa didefinisikan, tapi cinta untuk dirasakan. Cinta itu ya begitulah. Bagaimana seorang ibu dengan anaknya. Itu cinta. Begitu rela di tengah malam anaknya membangunkannya, menguncinginya, dan seterusnya. Seorang ibu tetap saja tenang dengan sang anak. Bahkan senyum sambil menyenandungkan kalimat zikir di saat anaknya terbangun lalu menguncingi di tengah malam. Gak marah-marah. Ya itulah cinta yang begitu. Tidak rela kalau anaknya sakit pun rela dia tidak tidur menjaga anaknya dan seterusnya. Itu cinta, ya seperti itu. Nggak ada sahabat di dalamnya, harus paham mana cinta. Nah, ada cinta yang membawa malapetaka adalah semua cinta yang dibangun bukan karena Allah. Berarti sudah ditunggangi oleh syahwat tadi. Cinta bukan karena Allah, maka itulah baru akan menjadi malapetaka. Sehingga justru kecintaannya itu menjadi sebab dia melanggar Allah. Lalu biasanya kalau sudah begitu ini cinta yang berubah jadi urusan syahwat dan sebagainya. Sehingga beralangkah banyaknya seorang mencintai seseorang melanggar Allah. Demi cintanya kepada manusia dia rela melanggar Allah. Berkorban dengan melanggar Allah atas dasar cinta untuk memenuhi syahwatnya. Padahal kalau dia mencintai saudaranya karena Allah, susah dia melakukan kehinaan. Kenapa? Seorang laki perempuan anggap saja telanjur saling mencintai. Biarpun cinta seharusnya dibangun di atas pernikahannya. Setelah menikah baru menumbuhkan cinta. Ada mungkin terlanjur mencintai. Kalau memang betul mencintai tidak akan rela. Kalau cinta itu benar disambungkan antara cinta syahwat laki dengan perempuan lalu ada cinta kepada Allah, maka mustahil seorang laki-laki akan merusak perempuan itu. Melakukan kehinaan. Makanya yang dipikirkan adalah bagaimana dengan cintaku ini aku semakin dekat kepada Allah. Maka menuju pernikahan. Kalau itu laki perempuan. Ya menuju pernikahan. Nah begitu juga.
Dengan cinta. Ada banyak orang karena mengejar cinta, pasti bukan karena Allah. Lihat, yang ditinggal siapa? Orang tuanya. Ada hari ini, laki-laki, perempuan, terlanjur jatuh cinta misalnya, menuruti syahwatnya, sampai rela berani sama orang tuanya, meninggalkan orang tuanya. Ya, begitu mudah tentunya melanggar orang tuanya. Allah saja dilanggar. Maka cinta-cinta semacam ini adalah menjadi malapetaka. Yang semula seharusnya menjadi sebab-sebab keindahan, tapi malapetaka. Maka hendaknya kita bangun cinta selalu kita hubungkan dengan Allah. Bagaimana Allah? Menurut Allah. Sehingga kalau memang orang cintanya karena Allah, begitu mudah menghentikan cinta itu kalau memang sudah menjadi sebab jauh dari Allah. Kenapa? Ukurannya adalah Allah, Allah, Allah. Maka dari itu, kapan kita ingin bangun cinta dalam persahabatan kita, harus kita libatkan Allah di dalamnya. Persahabatan kita nanti akan terjalin satu cinta. Bukan urusan syahwat. Sahabat dengan sahabat sangat mencintai. Sehingga tidak rela jika sahabatnya itu sakit, tidak rela jika sahabatnya jatuh miskin atau sebagainya, tertimpa musibah. Ini kan wajar. Kita menemukan keadaan hidup kita kan begitu. Persahabatan yang baik, lihat. Kalau orang tuanya sakit, kita bergegas tengok ke sana. Pokoknya kita mikirkan tentang sahabat kita. Kenapa? Di dalamnya ada cinta. Akan tapi harus kita tingkatkan cinta itu karena Allah. Nah, kalau cinta karena Allah itu, kalau seandainya kita bersahabat, sahabat kita, kalau kita bangun bersahabat cinta karena Allah, kalau ada sahabat yang melakukan keharaman, kita tidak ragu untuk mengingatkan, menyelamatkan saudara kita agar tidak terjerumus di dalam keharaman. Kalau ternyata dia masih terus dengan keharamannya, maka untuk meninggalkannya pun kita juga tidak keberatan. Kenapa? Kita membangun cinta hanya karena Allah. Sehingga mudah kita menjauh. Kenapa? Karena cinta dibangun atas dasar karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita hadirkan dalam kehidupan kita. Jangan bangun cinta kecuali langsung kita hubungkan dengan Allah Jalla Jalaluh. Cinta kepada Allah. Baik ini cinta antara suami istri, cinta apapun dengan dalam persahabatan. Kalau sudah Allah masuk di dalamnya, tentu persahabatan ini abadi di dunia hingga kelak di surga. Tidak rela melihat pasangannya melakukan kehinaan. Tidak rela orang lain melakukan kesalahan. Lalu dengan cintanya dia menghentikan kemungkaran tersebut. Tapi kalau sudah cinta bukan karena Allah, lihat yang penting aku senang, dia senang dan seterusnya. Ternyata dengan cinta justru melanggar Allah dan itulah petaka di balik cinta. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Antara suami istri saling mencintai karena Allah. Kita dengan sahabat-sahabat kita cinta karena Allah. Kita dengan anak-anak kita karena Allah. Kita dengan orang tua kita karena Allah. Dengan itulah cinta adalah indah dan indah yang sesungguhnya indah di dunia muqaddimah keindahan kelak di surga. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.